Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas sebuah artikel yang berjudul An Improved Inactivated Influenza Vaccine with Enhanced Cross Protection. Virus influenza terus mengalami perubahan. Apabila perubahan ini mengakibatkan perbedaan antigenik antara virus yang beredar dengan vaksin yang tersedia, maka vaksin mismatch tidak bisa dihindari, sehingga vaksin tersebut tidak lagi efektif. Untuk itu, sangat penting dilakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan vaksin influenza yang lebih baik dengan spektrum perlindungan yang lebih luas. Hemaglutinin merupakan antigen inaktif yang terdapat dalam vaksin influenza. HA mengalami perubahan konformasi utama ketika berada pada lingkungan endosom pH rendah. Perubahan ini dibutuhkan untuk fusi membran selama virus memasuki sel. Dalam penelitian ini, dilakukan dua macam ELISA untuk mengukur perubahan struktural yang diinduksi pH rendah pada HA dan mengukur respon antibodi spesifik serum. 96 well plates dilapisi dengan IWV, yakni Inactivated Whole Virus, sebanyak 5 mikrogram per mililiter atau rekombinan HA sebanyak 1 mikrogram per mililiter dalam 50 milimolar buffer karbonat dengan pH 9,6, di mana tiap sumuran berisi 100 mikroliter yang diinkubasi semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, masing-masing sumuran dicuci sebanyak 3 kali dengan PBST buffer dan diblok selama 2 jam dengan PBST yang mengandung 3% BSA. Selanjutnya, sampel serum secara serial diencerkan dalam buffer yang sama dengan 3% BSA dan diinkubasi selama 2 jam pada temperatur ruang. Selanjutnya, dilakukan pencucian seperti deskripsi di atas, lalu ditambahkannya afinitas murni dari antitikus IgG yang terkonjugasi alkalin fosfatase sebesar 100 mikroliter tiap sumuran, yang sebelumnya telah diencerkan dengan perbandingan 1:5000 dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, dilakukan pencucian kembali. Lalu, satu persatu ditambahkan 100 mikroliter substrat P-nitrophenyl fosfat yang disiapkan sesuai dengan instruksi pabrikan. Selanjutnya, reaksi berhenti setelah 30 menit diinkubasi dengan ditambahkannya 50 mikroliter 2 molar NaOH. Ada beberapa bentuk perlakuan terhadap ELISA. Yang pertama yaitu untuk pengukuran perubahan struktural pada HA yang diinduksi pH rendah. ELISA dilakukan dengan antibodi poliklonal anti-CD yang berupa serum yang dihasilkan dalam tikus menggunakan domain CD, konsensus H1, yang disatukan ke dalam nanopartikel karier protein. Yang kedua yaitu untuk pengukuran respon antibodi. ELISA dilakukan dengan antibodi spesifik dalam tikus yang berupa serum. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam ELISA, yaitu ELISA untuk pengukuran perubahan struktural dan ELISA untuk pengukuran respon antibodi. Antigen yang tidak diberi perlakuan atau untreated dan yang diberikan perlakuan pada pH rendah dilapiskan ke plate sama seperti langkah kerja di atas. Secara berurutan, untreated antigen dilapiskan pada plate dan diikuti perlakuan pada berbagai pH dengan 20 milimolar buffer sitrat fosfat dalam salin. Sisa langkah kerja ELISA dilakukan sama seperti langkah kerja sebelumnya. Kedua ELISA memiliki cara kerja yang sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan. Adapun perbedaan yaitu dalam antibodi primer dan tujuan analisis. ELISA pertama yaitu bertujuan untuk mengukur perubahan struktural di mana menggunakan antibodi primer yaitu anti-CD yang berupa serum. Untuk ELISA yang kedua memiliki tujuan yaitu untuk pengukuran respon antibodi dengan antibodi primer yaitu antibodi spesifik dalam tikus yang berupa serum. Jadi setelah diberi perlakuan berupa perbedaan suhu dan pH, terjadi dua macam perubahan pada antigen hemaglutinin, yaitu perubahan antigenik dan perubahan struktural. Perubahan antigenik bisa diukur dengan SRD-Assign, di mana data yang didapatkan berupa ukuran cincin presipitasi. Bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan ini, bahwa pH yang semakin rendah serta suhu yang semakin tinggi akan menyebabkan ukuran cincin presipitasi semakin kecil. Ukuran cincin presipitasi yang semakin kecil menunjukkan perubahan antigen yang semakin besar. Kemudian untuk perubahan struktural, cara pertama adalah dengan sensitivitas protease. Diketahui bahwa perubahan struktural menyebabkan antigen lebih sensitif terhadap pencernaan oleh protease.
Dari grafik di sebelah kanan bisa kita lihat bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, optical density yang dihasilkan akan semakin rendah, yang berarti sensitivitas protease dan perubahan struktural akan semakin tinggi. Cara kedua untuk perubahan struktural adalah dengan mikroskop elektron, di mana kita bisa mengamati perubahan morfologi dari spike hemaglutinin. Pada suhu rendah yaitu 0 derajat Celcius, dapat kita lihat di sini bahwa spike tidak mengalami perubahan sama sekali apabila dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan pada suhu 25 derajat Celcius, spike sudah mulai mengalami perubahan, namun masih bisa kita lihat bahwa spike ini bisa berdiri tegak. Sedangkan pada suhu 37 derajat Celcius, spike sudah sepenuhnya kolaps dan kita tidak bisa lagi melihat bentuk asli dari spike tersebut. Cara ketiga untuk melihat perubahan struktural adalah dengan ELISA, yaitu dengan reaksi menggunakan antibodi anti-CD domain. CD domain sendiri merupakan bagian pusat dari hemaglutinin. Pada konformasi hemaglutinin yang normal, bagian ini tersembunyi. Namun pada pH rendah, bagian ini akan mengalami pelipatan kembali dan akan terekspos. Bisa kita lihat di sini bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, optical density akan semakin besar. Hal ini berarti bahwa reaksi antara CD dengan antibodi anti-CD juga semakin besar. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa perubahan struktural yang terjadi juga makin besar. Dari optical density tadi bisa kita lihat jumlah reaksi dengan antibodi yang terjadi. Jumlah reaksi maksimum yang terjadi dapat tercapai apabila digunakan suhu 37 derajat Celcius atau pH di bawah 5 yang bisa kita lihat dari grafik ini menghasilkan optical density yang paling tinggi. Jumlah reaksi yang maksimum ini berarti CD sudah sepenuhnya terekspos akibat perubahan struktural. Oleh karena itu, perubahan struktural dapat dibandingkan dengan jumlah maksimum reaksi yang dapat dialami oleh antigen, yang pada grafik ini ditunjukkan dengan warna merah, atau dengan persentase maximum reaction. Pada grafik ini, bisa kita lihat bahwa semakin rendah pH yang digunakan, optical density-nya akan semakin tinggi. Yang berarti reaksi dengan antibodi dan perubahan strukturalnya juga semakin tinggi. Percobaan ini dilakukan pada antigen IWV. Kemudian dilakukan percobaan yang sama pada antigen vaksin trivalen atau TIV dan hasil yang didapatkan juga sama. Oleh karena itu, dari 3 cara di atas bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin rendah pH yang digunakan, maka perubahan struktural yang terjadi akan semakin tinggi. Kemudian setelah mengalami perlakuan dengan pH rendah, antigen tersebut disuntikan pada mencit untuk menganalisis respon antibodinya. Penyuntikan ini dilakukan secara intramuskular. Kemudian setelah antigen disuntikan pada mencit, serum dari mencit akan diambil untuk diuji. Dan bisa kita lihat hasilnya pada tabel 1 yang ada pada slide ini. Kita bisa melihat bahwa semakin tinggi suhu perlakuan yang digunakan, maka penurunan potensi antigen juga akan semakin besar. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada respon dan jumlah antibodi yang dihasilkan. Untuk meneliti lebih lanjut tentang respon antibodi, kita bisa menggunakan uji respon antibodi cross-reaktif menggunakan ELISA dengan penambahan antigen homolog maupun heterolog. Di grafik ini ditunjukkan ELISA dengan penambahan antigen H1N1-NC atau H1N1 homolog. Dan bisa kita lihat di sini bahwa antigen dengan perlakuan pada 25 derajat dan 37 derajat Celcius ini memiliki respon antibodi yang 2 kali lebih tinggi daripada antigen kontrol. Sedangkan pada penambahan antigen H1N1-PR8 atau H1N1 heterolog, ini bisa kita lihat bahwa respon antibodi paling efektif atau paling tinggi dihasilkan pada antigen 25 derajat Celcius dengan jumlah 4 kali lebih banyak daripada antigen kontrol. Oleh karena itu, apabila dibandingkan, kita bisa lihat bahwa peningkatan respon antibodi akibat pH dan suhu pada antigen heterolog itu lebih tinggi daripada homolog. Namun secara keseluruhan, jumlah antibodi yang dihasilkan masih lebih tinggi pada penambahan antigen homolog. Hasil ini juga dikonfirmasi dengan hasil immunoblot dan densitometri, dan hasil yang didapat juga sama dengan ELISA tadi, yaitu antigen dengan perlakuan menghasilkan reaksi 2 kali lebih tinggi daripada antigen tanpa perlakuan. Kemudian dianalisis juga persen survival dari hewan uji serta recovery berat badannya.
kita bisa melihat bahwa 43% mencit yang diimunisasi bertahan hidup dan hanya 14% mencit yang tidak diimunisasi yang bertahan hidup. Kita bisa melihat di sini bahwa antigen yang diberi perlakuan pada suhu 25 derajat Celcius memiliki respon antibodi yang paling baik, ditandai dengan recovery berat badan yang paling cepat pada grafik ini. Antigen yang diberi perlakuan pada pH sedang dan kehilangan potensi secara parsial akan memiliki respon antibodi yang lebih tinggi. Kemudian, selain pada antigen H1N1, dilakukan pula uji respon antibodi dengan antigen H3N2. Ditambahkan pula antigen homolog maupun heterolog sama seperti tadi. Hasil pada ELISA menunjukkan grafik sebagai berikut, yaitu antigen yang mendapatkan perlakuan pada pH 5,2 dan 5,6 ini memiliki respon antibodi 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan antigen kontrol. Sedangkan pada penambahan antigen heterolog, antigen yang mendapatkan perlakuan memiliki respon 4 kali lebih tinggi dibandingkan kontrol. Apabila dibandingkan, peningkatannya sama seperti tadi. Peningkatan pada penambahan heterolog lebih tinggi daripada homolog, namun secara keseluruhan jumlah antibodi yang dihasilkan masih lebih tinggi pada penambahan antigen homolog. Hasil ini juga dikonfirmasi lagi dengan hasil immunoblot dengan densitometri dan hasil yang didapatkan juga sama. Reaksi yang terjadi pada antigen perlakuan lebih tinggi 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan antigen yang tanpa perlakuan. Ditambahkan juga mismatch atau heterolog virus, dan kita bisa melihat persentase survival dan recovery berat badan mencit. Bisa kita lihat semua mencit yang diimunisasi bertahan hidup, sedangkan 60% mencit yang tidak diimunisasi mati. Bisa kita lihat juga bahwa sama seperti antigen H1N1 tadi, antigen yang memiliki respon antibodi paling baik adalah yang diberi perlakuan 25 derajat Celcius atau yang berwarna hijau dan berbentuk segitiga pada grafik ini. Hal itu ditunjukkan dengan recovery body weight yang paling cepat pada hewan uji. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antigen yang diberi perlakuan pada pH sedang akan kehilangan potensi parsial yaitu sekitar 50% dan akan memiliki respon antibodi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir dilakukan uji cross reaction terhadap berbagai subtipe virus yang mirip yaitu H1, H2, dan H5 menggunakan metode immunoblot. Melalui immunoblot ini bisa dilihat antigen yang diberi perlakuan menginduksi respon antibodi yang kira-kira 2 kali lebih tinggi dibandingkan antigen yang tidak mendapatkan perlakuan. Dan respon antibodi yang tinggi ini juga terjadi di semua subtipe, yaitu H1, H2, dan H5. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa respon antibodi yang diinduksi oleh antigen dengan perlakuan memiliki sifat cross protection terhadap virus yang subtipenya mirip. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Dasar dari penelitian ini adalah vaksin virus influenza yang selama ini ada biasanya tidak efektif terhadap virus mismatch, yaitu kondisi di mana virus dalam vaksin tidak sama dengan virus yang bersirkulasi dalam darah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang praktis untuk mengembangkan vaksin ini agar vaksin bisa menjadi efektif juga terhadap virus mismatch. Pertama-tama bisa kita lihat perubahan struktural HA, kita bandingkan antara pada pH sedang dan pH yang rendah. Pada pH yang sangat rendah ini, terjadi perubahan yang sangat drastis yang mencakup disosiasi HA1 serta perubahan konformasi dan pelipatan kembali dari HA2. Karena perubahan yang sangat drastis ini, antibodi yang diproduksi pada antigen ini menjadi tidak protektif dan lebih tidak protektif daripada konformasi yang asli. Dan oleh karena itu, antigen yang sangat berbeda ini tidak bisa menghasilkan ECP atau Enhanced Cross Protection. Sedangkan pada pH sedang dan suhu di bawah 25 derajat Celcius, tidak terjadi disosiasi HA1 maupun perubahan konformasi, namun masih terjadi peningkatan exposure HA2. Hal ini akan mengakibatkan respon antibodi meningkat dan antibodi yang dihasilkan oleh antigen pada pH sedang ini lebih protektif daripada antigen pada konformasi aslinya. Perlu diingat bahwa HA1 ini merupakan tempat reseptor binding site terletak dan bertanggung jawab terhadap produksi antibodi yang bersifat
strain spesifik atau hanya untuk strain tertentu. Sedangkan HA2 ini berfungsi untuk menginduksi respon imun yang cross-reaktif. Makanya pada antigen dengan perlakuan pH sedang ini terjadi keseimbangan antara HA1 dan HA2. Dengan demikian, respon imun yang strain spesifik dari HA1 bisa dikombinasikan dengan respon imun yang cross-reaktif dari HA2 dan menghasilkan antigen yang memiliki enhanced cross protection. Kesimpulannya, dengan perlakuan pada pH sedang, antigen diharapkan bisa memiliki enhanced cross protection dan bisa meningkatkan kualitas vaksin influenza terutama dalam menghadapi virus mismatch. Yang kedua adalah antigen yang menghasilkan respon antibodi yang paling efektif adalah yang diberi perlakuan pH sedang dan suhu 25 derajat Celcius atau yang mengalami penurunan potensi parsial yaitu sekitar 50%. Hal ini terjadi karena antigen tersebut memiliki keseimbangan antara strain spesifik HA1 dan cross-reaktif HA2. Jawaban pertanyaan untuk soal nomor 1, apa jenis ELISA yang dilakukan? Jelaskan dengan gambar. Terdapat dua macam analisis dengan ELISA dan keduanya menggunakan indirect ELISA. Jadi untuk analisis ELISA yang pertama yaitu ELISA yang bertujuan untuk pengukuran respon antibodi dan yang kedua yaitu ELISA untuk pengukuran perubahan struktur. Kedua jenis ELISA ini sama-sama menggunakan indirect ELISA, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam analisis dan penggunaan antibodi primer, di mana ELISA yang bertujuan untuk mengukur respon antibodi menggunakan antigen yaitu IWV, yakni Inactivated Whole Virus atau rekombinan HA, di mana menggunakan antibodi primer yaitu antibodi dari serum spesifik, dan menggunakan antibodi sekunder yaitu antibodi anti-tikus IgG atau anti-mouse IgG, di mana nantinya antibodi sekunder yaitu anti-mouse IgG akan terkonjugasi dengan enzim alkalin fosfatase, sehingga apabila ditambahkannya substrat yaitu substrat P-nitrofenyl fosfatase akan menghasilkan warna kuning. Begitu pula dengan ELISA yang perlakuan untuk pengukuran perubahan struktur, di mana AG atau antigen menggunakan IWV, yakni Inactivated Whole Virus atau rekombinan HA. Untuk antibodi primernya berbeda dengan ELISA respon antibodi, di mana ELISA perubahan struktur menggunakan antibodi yaitu antibodi primer yaitu anti-CD, dengan antibodi sekunder yaitu sama seperti ELISA respon antibodi, yaitu antibodi anti-mouse IgG atau antibodi anti-tikus IgG, yang nantinya akan terkonjugasi dengan alkalin fosfatase, yang apabila ditambahkannya substrat P-nitrofenyl fosfat akan menghasilkan warna kuning. Kedua bentuk ELISA ini sama-sama menggunakan indirect ELISA, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam penggunaan antibodi primer dan dalam tujuan analisisnya. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2, apa yang berfungsi sebagai antibodi primer atau first antibody? Antibodi primer pada ELISA respon antibodi menggunakan serum yang mengandung antibodi spesifik, sedangkan antibodi primer pada ELISA perubahan struktur menggunakan antibodi anti-CD. Selanjutnya soal nomor 3, antibodi apa yang digunakan sebagai antibodi terakhir yang digunakan sebelum deteksi? Untuk antibodi terakhir yang digunakan sebelum deteksi ini sama dengan atau memiliki arti sama seperti antibodi sekunder. Jadi antibodi sekunder yang digunakan yaitu anti-tikus IgG terkonjugasi alkalin fosfatase atau anti-mouse IgG terkonjugasi alkalin fosfatase. Untuk antibodi sekunder, ELISA respon antibodi dan ELISA perubahan struktur sama-sama menggunakan antibodi sekunder anti-tikus IgG terkonjugasi alkalin fosfatase. Untuk soal nomor 4, bagaimana ELISA tersebut diamati? ELISA tersebut diamati yaitu dengan mengukur peningkatan respon
cross-reactive antibody yang diamati dengan mengukur nilai OD atau optical density pada panjang gelombang 405 nanometer. Apa yang dideteksi menggunakan ELISA tersebut? Yang pertama, perubahan struktural pada hemaglutinin dan respon cross-reaktif antibody. Bagaimana hasil pengukuran menggunakan metode ELISA tersebut? Dari hasil yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin rendah pH, maka reaksi yang terjadi antara antibody dan anti-CD semakin banyak, sehingga perubahan struktural HA yang terjadi juga semakin banyak. Berdasarkan data yang diperoleh, enhanced cross protection paling efektif terjadi pada perlakuan pH 5,2 dan suhu 25 derajat Celcius. Bagaimana kesimpulannya terkait metode ELISA tersebut? Untuk kesimpulan terkait metode ELISA digunakan untuk menganalisis perubahan struktur dan respon antibodi, di mana penggunaan ELISA dapat dikatakan lebih baik dan lebih efektif daripada penggunaan SRD. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.